Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Santrekona yang saya hormati, sebagaimana konten kita sebelumnya bahwa kita akan fokus pada KNU-an karena saat ini NU sudah berumur 96 tahun kan Pak ya. Sebentar lagi NU 4 tahun lagi akan menjalani 1 abadnya. Saat ini Santrekona berada di Dusun Sokmailang, Desa Kayumas, Arjasa. Dan saat ini juga Sokmailang, narasumber Sokmailang adalah Pak Marwito dan Pak Adnan, sekaligus Pak Atik gitu Pak ya. Nah, Pak Marwito ini adalah dulu Korcam ya. Korcam sampai saat ini Korcam sudah. Sudah ganti. Sudah ganti. Angkatan waktu saya mengikuti kegiatan PKPNU, Pak Marwito ini adalah Korcamnya, dan saat ini beliau menjabat menjadi ketua MWC NU terpilih wilayah Arjasa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Atan kabarnya Ya, gimana? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Pak, kita mau bincang-bincang santai masalah KNU-an terutama Pak ya. Nah ini saya mau tanya ke Bapak Marwito dulu katanya. Alasan kenapa Kayumas atau Sokmailang menjadi kampung NU itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya tentang katanya NU di Arjasa itu, saya selaku koordinator kecamatan ini diawali dari perjalanan PKPNU Arjasa untuk pengkaderan. Sangat sulit mengajak kader-kader NU untuk diajak bergabung sebagai generasi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama. Kemudian dengan sosialisasi sudah selesai, mulai dusun per dusun di wilayah Kecamatan Arjasa, alhamdulillah kami bersama pengurus MWC NU Arjasa, terutama di kepengurusan koordinator kecamatan, berhasil dengan istiaroh diizinkan oleh Kiai, yaitu Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin, diawali dari Kacap. Nah, diawali dari Kacap untuk ditemukan tempat beliau duduk, tempat beliau singgah di sana. Beliau siapa? Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin di masa perang gerilya. Di masa waktu itu masa perang gerilya bersama para palopor. Istilahnya para palopor itu kalau di piagamnya tentara Sabil. Di piagamnya itu. Itu banyak yang punya. Dari Napak Tilas itu ketika kita laksanakan perjalanan beliau, kami punya istilah Napak Tilas itu Kamalang. Ya, Kacap Sokmailang. Ada 5 gunung 4 curah. Nah, ada 5 gunung 4 curah, perjalanan 3 jam dari Kacap ke sini. Di tempat-tempat beliau ada yang namanya Setemang. Nah, Setemang itu digendong ya itu. Ada tempatnya curam, ya. Curam, katanya orang Madura itu patelan, tebing. Nah, itu beliau ditimang sama para palopor 9 orang itu untuk sampai ke sini. Kemudian ketika sudah selesai turun, mau naik ke Sokmailang ini sudah hampir nyampe, beliau teman-teman palopor itu ngambil itu tanaman liar. Katanya orang sini itu rabet. Bahasa Maduranya edenten, ditarik. Nah, sampai hari ini kebun dijadikan kebun kopi hari ini sudah.
kebun ladang Cedenden namanya itu. Pernah narik itu tumbuhan liar itu, ya, sehingga bisa naik ke Sokmailang. Itu berjalannya alhamdulillah kami bersama para kader yang sudah lulus PKPNU itu ada hampir 100 orang yang ikut dari kader insya Allah angkatan 47 Kacep ke Sokmailang. Nah, nyampe di sini, nah ini belum seperti ini. Nah, musola katanya itu musola peninggalan beliau Kiai Haji Raden Nasad Samsul Arifin, pernah ditempati beliau. Pengasuhnya Kaidihwa. Waktu Muhibah Umat pernah Kiai Haji Raden Azaim Ibrahim itu pernah singgah di sini juga, memeriksa ini. Kemudian kami melanjutkan sehingga terbangunlah aula sebesar ini. Terbangunlah aula sebesar ini. Ini juga diawali mau ditempati, belum ada rencana ditempati PKPNU. Rencananya itu PKP-nya di pinggir jalan, di rumahnya Rois Surya NU Ranting Kayu Mas. Tahu-tahu setelah tinggal min 3 hari itu pindah posisi ke sini. Ya bermacam-macam alasan, tidak tahu, mungkin ini yang ingin ditempati. Nah, alhamdulillah angkatan 23 ya Allah di sini. Angkatan 23. Iya, angkatan jilid 1 untuk Sokmailang itu di sini. Itu kader yang mau sekolah, cari dana sendiri, terus bikin ruangan sendiri, cari konsumsi sendiri. Yang mau sekolah itu warga di sini nih. Alhamdulillah setelah lulus kemudian para kader itu sudah masuk ilmunya dengan semangat yang luar biasa, karena di sini juga ada lembaga madrasah diniyah. Ini nanti di selatan ini akan dibangun madrasah ini. Teman-teman itu terus, kalau saya selaku Korcam bangun madrasahnya saja, tapi kader itu tidak mau. Kader itu minta aula. Ya, ini ukurannya 15 kali 7 meter. Aula ini. Ini aula ini. Di depannya musola peninggalan. Musola peninggalan. Saya nggak ngerti juga untuk apa aula sebesar itu. Untuk apa? Bingung saya. Tapi alhamdulillah ternyata tidak disangka-sangka. Setiap rutinan itu hadir sebanyak 250 kader yang rutinan di sini setiap malam Sabtu. Yang malam Sabtu itu. Ini juga alhamdulillah juga ketika angkatan yang kedua Sokmailang, ini ada pertemuan Kiai Nusantara. Di mana? Di sini. Oh, iya. Kiai Nusantara, ada yang dari Sumatera, termasuk Kuis Ubeb dari Banten, itu juga hadir di sini. Beliau sebelumnya sudah telepon ke Ranasrul bahwasanya di Bukit Sokmailang itu ada gua dan ada makamnya. Nanti sejarahnya biar ini Pak Atik ini yang cerita sejarahnya gua itu. Dan alhamdulillah saya selaku Korcam diperintah langsung naik. Saya cari gua itu. Saya tanya informasinya apa ada gua. Ada gua Acenan katanya orang sini. Gua Acenan katanya orang sini itu. Terkenalnya seperti itu. Nanti ada gambarnya di saya, ada videonya juga. Sehingga menghasilkan semua warga di Kayu Mas itu tergerak hatinya. Dan paling itu saya malam baiat. Malam baiat itu ada sekitar 1.500 orang yang datang ke sini.
Kemudian kiriman konsumsi itu tidak disangka-sangka juga. Berapa kendaraan itu yang ngirim ini. Itu tanpa diberitahu, tidak ada pengumuman itu. Datang sendiri kayaknya, kayak datang sendiri. Nah, itu pun diawali, ini kalau boleh bercerita tentang bil gaib. Waktu kami ngundang Syamil Ma'ruf yang pengurus pengkaderan PB di Sokmailang Utara. Nah, pada waktu itu Kiai Samsul itu hadir, ya, Kiai Samsul hadir, terus menyampaikan bahwasanya di sini nih beliau Kiasat, ini saya sampai iya merinding nih saya nih, Allah. Beliau duduk di sini sudah 3 hari nggak ada yang menemani di sini. Anak nangkok rawa dari talek saburni itu bahasanya beliau waktu menyampaikan. Al-Fatihah. Allah. Sehingga ketika diperintah seperti itu, kami teman-teman bergerak, bahkan minta sandal, nomornya nomor 11, dikirim ke sini. Yang jadi perantara itu namanya Pak Tiranto. Beliau menyampaikan PKP itu harus dilanjutkan. PKP itu harus dilanjutkan. Seperti itu. Pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama itu supaya dilanjutkan, diteruskan. Jadi kalau saya itu mengadakan PKP, kenapa di Kayumas terus? Karena Kayumas itu tempat yang tidak bisa dilupakan. Tempat yang bersejarah. Mungkin khawatir para kader generasi penggerak Nahdlatul Ulama selanjutnya nggak tahu nanti kalau di sini nggak dihidupkan kembali. Kemudian kami bangun sebesar ini aulanya juga. Alhamdulillah pertemuan tidak pernah sepi. Karena sudah diizinkan oleh Kiai Haji Raden Samsul Arifin. Seperti itu. Jadi kami nggak main-main ketika tidak pernah ada niatan kemana-mana. Yang penting NU itu dihidupkan. Alhamdulillah sampai hari ini kader yang ada di Kecamatan Arjasa kurang lebih 2.000 kader. Untuk Arjasa. Untuk Arjasa itu, untuk Arjasa. Bahkan kami bukan mau melanggar pemerintah, tapi ya kalau ada yang percaya. Waktu saya sakit, antara tidur dengan tidak, saya digugah dengan jasad itu. Bangun, tinggal PKPNU ini yang bisa bergerak. Di pas musim penyakit COVID itu. Bangun, berangkat kamu, berangkat. Dan ketika saya bangun, Pak Yedi itu telepon saya. Bahwasanya jasad baru saja rawuh di sana. Pak Yehuda telepon saya juga, barusan dari sini. Kok bareng itu? Beritanya kok bareng. Akhirnya saya berangkat ke Kacep. Alhamdulillah sembuh di sana. Padahal istri saya juga sakit waktu itu. Saya tinggalkan. Di zaman COVID itu? Iya, pas zamannya COVID itu. Saya tinggalkan. Berangkat saya ke sana untuk melanjutkan. Karena di Kacep itu diizinkan untuk mengadakan PKP oleh GSAT. Karena kalau menurut beliau Kiai Samsul Arifin, Kacep itu masih petang. Gitu. Petang, bilang petang seperti itu. Tapi Yayasan rawuh juga waktu di Penggederan Sokmailang Utara di Masjid Nurul Jadid itu boleh dibuka, tapi pas malam Jumat Manis. Malam Jumat Manis di Kacep. Itu masih rame-ramenya COVID. Ya mudah-mudahan COVID ini segera teratasi. Amin. Kemudian kita semua sehat. Amin. Sampai kita bisa
meneruskan cita-cita beliau. Karena juga berpesan di angkatan Trigonco itu, waktu itu ketua PC yang jadi peserta PKB-nya itu. Ketua PCNU yang sekarang itu jadi peserta PKB di sana. Tahun 2026 ini paling bagus itu Wondo. Kabupaten yang lain tidak ada. Pesannya seperti itu. Waktu itu masih ketua Korbitnya Bapak Haji Samrawi. Nah, ketika saya jalan ke sana, pas malam Jumat Manis, kami berangkat dari rumah dengan membawa perangkat untuk BKPNU seperti foto-foto para mahasiswa itu. Ternyata benar apa yang disampaikan Kiai Samsul. Saya kena hujan di Jepuk, kemudian naik ke atas lagi, itu lahar ada 1 kilo di Betelok itu. Jadi saya berangkat jam 3 dari rumah, jam 10 malam baru nyampe di lokasi. Mobil tak bisa masuk. Alhamdulillah para kader dengan semangatnya itu jam 3 malam kerja bakti, biar mobil bisa masuk. Yang membawa alat-alat ke pendopo Kacap. Alhamdulillah sekarang kami sudah punya 2 pendopo napak tilas di Kacap dan di Sukmaelang. Sudah selesai dibangun dengan biaya tidak diperoleh dari mana-mana, tapi dari pengumpulan koin yang di pengkaderan. Jadi semua itu atas inisiatif kader NU dan warga masyarakat sekitar. Ini kalau ini dihitung dengan uang ratusan juta ini, dari mana dapatnya? Belum tukangnya. Belum tukangnya ini. Belum ongkos nariknya kayak gini. Nah, ngangkutnya karena dengan jalan yang sulit seperti ini. Alhamdulillah teman-teman kader Sukmaelang itu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Selain bisa membangun ini, tapi juga membangun jalan yang dari Kayumas ke Sukmaelang itu. Dulu saya sulit juga ke sini. Dan oleh sebab itu kami, karena program saya nanti selaku Ketua MWC terpilih setelah dilantik, ada program, silakan nanti kita di yang lain, ya, kita boleh berbeda-beda, tapi di NU mari kita kerja bersama-sama untuk mensukseskan menyambut datangnya era kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama tahun 2026. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu, nanti kalau ada yang lain bisa dilanjutkan. Kami mohon maaf bila mana ada kata-kata yang bukan saya, dan kadang-kadang di luar karena saya bukan alumni santri, bukan santri saya. Takut di luar nanti jangan sampai jadi kehebohan. Ini semangat karena saya sudah tahu bagaimana di pengendara. Saya itu angkatan 1 di Wondo. Angkatan PKPNU angkatan 1 di Pengkepeng. Ya, Panji Lauk. Itu bersama beliau Kiai Haji Faruk Amiruddin. Itu sekelas dengan Kiai Agus Salim. Itu sekelas dengan saya. Lora Tamim itu sekelas dengan saya. Yang waktu pertama kali Situ Bondo mengadakan PKP. Alhamdulillah mungkin ada ilmu yang bermanfaat sehingga saya dipercaya untuk menjalankan walaupun dengan sulitnya luar biasa karena berhadapan dengan teman-teman, ada yang santri, saya sudah NU-nya sudah dulu, nah itu ya. Sudah NU Kona saya ini. Itu biasanya jawabannya sudah. Sehingga untuk mengajak sangat sulit. Tapi saya punya ceritanya Gasat itu. Nah, waktu masuk di sini ketika Amoso Bojingan itu perang gelu beliau. Perang gelu buru itu norok. Jadi saya punya trik juga, berarti ini saya harus debat dengan orang ini. Orang ini kalah dulu. Kalah dengan saya baru ikut. Nah, ada contoh ini. Pak Haji Suraraya itu kula ni kamorok tahfid kon. Borong mah tanggung jawab aku udah kata. Wakil Rais Surya Kayumas. Nanti Kayumas. Bagaimana ini?
kimun ngak kini kampian ti kula matora gagas. Panjenengan tak bisa nolok kan. Tapi alhamdulillah ketika malam katanya beliau mimpi Kiasat, pagi daftar. Daftar PKPNU. Daftar PKPNU di Baiman. Akhirnya ketika malam baiat, anaknya mau melahirkan, mau dioperasi. Ya sudah, berangkat sana. Dijemput itu sudah. Dijemput tapi tidak mau. Cuma minta bantu doa sama para kiai, mudah-mudahan dilancarkan itu operasinya. Alhamdulillah beliau lulus, cucunya lahir. Seperti itu. Itu kejadian-kejadian di luar nalar kita. Sering itu terjadi di PKPNU. Nah, makanya saya hati-hati betul itu. Jadi saya pribadi tidak punya tujuan kemana-mana. Saya ingin melanjutkan tugas saya sampai 2026 menyambut 1 abad NU. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi Pak, selain PKPNU ini dibuat kegiatan apa saja Pak ya? Ini setiap malam Sabtu itu ada rutinan baca Rotibul Haddad dan sholawat nariyah. Kemudian sekarang ditambah lagi malah lebih panjang, lebih lama itu. Ada pembacaan Aqwaid yang 50. Itu sudah Kemudian hari-harinya itu di sini di tempat mengajar madrasah diniyah. Ada lembaga pendidikan di sini. Ya, jadi begitu teman-teman bahwa tempat ini adalah dulu musolanya Kiasat. Iya, iya. Musola. Cuma yang tersisa tinggal apa saja? Ada kayu ini yang 2 ini. Tiang ini. Yang ini jaganya ini. Ini yang lebih tahu nanti kakak saya ini. Cuma gini, saya punya cerita terbaru itu dari santrinya beliau. Nama aslinya itu Sumahwi, tapi terkenal dengan Pak Nursana. Nah, Pak Nursana tempatnya, rumahnya di alun-alun. Usianya sekarang 94 tahun. Nah, beliau sering yang sering dibawa Kiasat sampai ke pondoknya. Nanti kapan-kapan kita sowan ke sana, mumpung masih ada saksi hidup, ada saksi hidupnya. Biar cerita sendiri, walaupun saya punya rekamannya, nanti disangkanya orang lain yang bersuara. Saya takut seperti itu. Dan untuk Pak Adnan, Iya. atau biasa dipanggil Pak Atik, Pak. Iya, iya. Saya mau tanya jejak-jejak peninggalan gitu Pak. Peninggalan Apa ini saja ya. yang ada di Iya, Sokmailang ini? Tapi begini, saya tak pati paham bahasa. Oh iya. Pakai Madura Ya, itu. maaf saja ya. Iya. Madura bisa. Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sejak katanya Pak Kiai Dihwa bercerita ke saya tahun 23 bercerita tentang masalah peninggalan-peninggalan dan perjalanannya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nah itu di sini ada musalla. Nah, musalla ini dikabarkan dibakar. Yang membawa acara itu Pak Nur. Pak Nur. Pak Benlek sama Pak Sabai Pan Padiro. Oh, Pak Miskom. Pak Miskom. Pan boleh. Pak Lumaba. Pan boleh. Pak Marsam. Pak Marsam, ya. Pak Marsam itu ada anaknya di Sukorjo namanya Mak Rupa. Itu saudara saya juga. Ya, terus itu bawa ke sana. Tahun yang saya katakan itu ada tentara sesat. Itu namanya yang pegang di sini ya Pak Asbiyah. Pak Asbiyah pelopor. Pelopor. Tentaranya 3. 1 ditutupi
keranjang, di atas para-para. Korongnya rencing. Nah, pas satunya dibawa nerter jagung ke ladang, satunya disingitkan di gua itu. Namanya bukan acenan itu katanya, sini acenan katanya, makanya itu pengasingan di sana. Pas seterusnya ada apa sapiun itu sapiun apa ya sapiun itu? Mata-mata. Mata-mata itu bilang kepada Belanda. Sesudah itu Belanda, Pak Asbia itu dibakar. Rumahnya. Sedangnya senjata-senjata di sebelah timur ini sudah semua menghadap ke barat. Kapal sudah siap tembak. Kuliling. Kapal sudah kuliling. Tembaknya sudah menghadap ke barat. Pas Pak Asbia itu dibakar. Sudahnya sudahnya dibakar, tinggal salempet, ndak kena api, terbakar. Pas burung keteran itu. Perkutut. Iya, burung merkutut itu. Ndak kena api. Pas terus Pak Marsam itu dengar katanya langgar gitu. Katanya orang Madura langgar, kalau bahasanya apa ndak tahu saya. Salah informasi. Itu langgar itu ya. Sudah langgar itu pas bilang ke Kiai, "Assalamualaikum Kiai." Waalaikumsalam. Napa Pak Marsam? Sok mailang langgar yober. Langgar yober asangan belente. Pas alhamdulillah Kiai berangkat dari Sokoraja sampai ke itu Jalan Kacep. Nyampe di sana di Kacep sebentar aja, katanya sebentar aja di sana. Terus berangkat ke Sokmailang. Di mana yang dibakar? Oh, mari jalan di tebing-tebing, terus sekarang jalannya Masih terawat? Tidak terawat, tapi jalannya tetap ada. Masih ada. Tetap ada. Mau lihat ke sana, boleh-boleh saja. Mogok gelar Sakona. Boleh-boleh saja. Biar saya ngantarkan supaya ndak bohong ya. Iya, supaya ndak bohong. Pas sudah nyampe ke sini, Pak Kiai itu sebenarnya bukan musala yang dibakar. Duduk di sebelah timur utara, Pak Kiai di sini. Pas yang mengangkat camilan itu namanya Pak Tayyib. Itu namanya Pak Tayyib, mantunya Kaidihwa itu. Pas seterusnya itu angkatannya seperti pohong itu. Pas talas itu bute itu. Pas jagung itu, kolopa itu seterusnya itu. Makanya bukan musalla, ya tetap alhamdulillah terus ke timur utara sini jalannya. Terus ke jalan ini, terus ke sana. Segini kata-kata saya. Masyarakat Sukmailang sendiri nggak tahu sama gua itu, Pak ya? Sudah tahu. Semua di sini tahu. Banyak yang tidak tahu ceritanya. Ceritanya tidak tahu, ya. Ceritanya tidak tahu. Tapi kalau guanya sudah tahu. Katanya ya di sana gua itu ada orang bertapa di sebelah baratnya itu. Jalannya tetap ada. Tiap-tiap malam Jumat masuk ke itu orang yang bertapa itu. Itu bawaannya pisang 4. Itu selama berapa tahun gitu. Lah segini kata-kata saya. Tidak ada nih. Untuk yang rumah yang dibakar Pak sekarang jadi apa? Jadi tempat ditempati anak cucunya ya. Anak cucunya. Tapi tidak ada korban waktu itu. Tidak ada. Karena diasingkan semua sudah. Diasingkan semua. Pak polisinya juga. Tentaranya Itu artinya diasingkan semua. Ada tiga tentaranya Kiasat, tentara Polopor itu di sini. Kemudian ada mata-mata bilang dilaporkan ke Belanda. Nah, tempatnya di sini di PTP ini. Di PTP tempatnya Belandanya. Sehingga Belanda itu nyerang ke sini karena di sini ada tentara. Kemudian
Katanya bapak ini kan orang 3 ini, yang satu korong rencing ya, satunya cek namun cegung, ya suruh kayak jadi petani itu. Kemudian yang satunya diasingkan ke dalam gua, itu maksudnya. Jadi sejarah perjuangannya beliau yang para pelopor bersama Gasan yang di sini. Ya kalau sesudahnya itu 45 itu kan mendirikan Amsor. Amsor, perjuangan semua sini Amsor. Berarti Amsor. Sok Mailang dari lama. Dari lama lama, sudah NU sudah ya. Makanya jangan heran, jangan dibelintir-belintir. NU-nya memang dari sini. dari lama. Iya. Para pojoknya di sini nih. Meneruskan saya, teruskan itu perjuangan-perjuangan, saya sering ke Sukoharjo. Nanti kalau katanya bilang, kawan-kawan ini gimana kalau ada musuh, supaya ini ndak kena ini apa, gaman-gaman ndak masuk, ya masuk ke Sukoharjo. Saya kadang-kadang 1 truk ke sana. Iya, pas itu zamannya siapa ya, rakannya Nyerum itu. Pak Sarawi Musa. Rakannya Nyerum itu siapa namanya lah. Doanya itu diambil juga di sana. Menilai. Kiai Dihwa itu di Sok Mailang pengasuh pesantren. Pengasuh pesantren. Asal Sok Mailang. Asalnya. Sok Mailang. Memang di sini ini. Kiai Dihwa itu santrennya Agung Maber. Agung Maber Ada di Kayumas. utaranya masjid. Utaranya masjid di utara. Masjid yang pintu masuk. Kalau kegiatan PKPNU Sok Mailang gimana responnya? Oh, alhamdulillah. Kompak semua. Tinggal sedikit. Tinggal yang berapa ikut. biji sudah? Semua. Total itu sudah. Ini jadi kalau kayak Asad kan tolang sumsum dan iya. sini Sudah. kampungnya ya. Sini iya, kampungnya. kampungnya itu. Jangan dulu. Iya. Saya yang waktu ikut kegiatan PKPNU angkatan 48 itu Pak, ada yang bikin saya terharu itu Pak. Jadi menjelang masuk mau dimulai sesi materi itu anak-anak kecil yang kayaknya saya rasa umur 2 tahun dia sudah hafal, udah ikut-ikutan lagu Ya Lalwaton, ikut lagu Mars NU gitu. Itu umur 2 tahun sudah bisa itu. Jadi Sok Mailang nih saya rasa wajar kalau begitu istimewa Pak ya. Iya. Dan untuk Pak Marwito selanjutnya. Iya. Dalam waktu dekat ini PKPNU ada nggak Pak? Alhamdulillah masih ada 3 untuk tanggal 28 Januari di Dusun Kerajaan, sekaligus silaturahmi kader kecamatan dan menyambut Harla NU. Ya. Tanggal 3 bulan 3 pukul 3 hari nanti di rumah saya itu biar saja itu di Ketuan ya, di Ketuan di rumah saya. Dan tanggal 18 itu kembali lagi ke selatan Tanah Merah. Nah, juga mudah-mudahan lancar di sana. Ini jadwal terbaru. Ya seperti itu karena kami akan ikut napak tilas beliau. Beliau itu dari sini ke Berkong, ke Cotok, ke Berkong, tembus Sukoharjo. Jadi tidak lewat jalan biasa. Itu yang saya ikuti. Nah, kemarin, alhamdulillah di Dusun Jeding itu, beliau juga pernah singgah di sana. Di dalamnya Kiai Suyati. Ya, cuma sampai hari ini musolanya belum saya bangun. Karena kebersamaan belum terbangun. Itu. Dan terakhir nih Pak, Bapak kan baru terpilih jadi Ketua MWCNU. Program ke depan? Ya saya pesan ke Korcam yang baru untuk terus melanjutkan. Kemudian saya juga dapat titipan untuk kegiatan rutinan tidak boleh ditinggalkan saya. Saya harus tetap hadir di rutinan yang setiap
Ahad Manis itu di Kayumas, Ahad Pahing itu di Kacep, kemudian Ahad Pon itu daerah bawah. Itu tetap saya menemani. Dan akan saya punya permohonan ini nanti kalau sudah saya dilantik, saya ingin mengadakan bukan hanya PKP saja, tapi mengadakan Basul Masail di sini, di aula sini. Mudah-mudahan tersampaikan ini nanti. Ya, amin amin. Mudah disampaikan. Mungkin ada lagi Pak program yang ke depan? Ya, tidak banyak sampaikan program, tapi saya banyak dijalankan saja. Oke, terima kasih. Berlanjut. Terima kasih kepada Pak Adnan Iya, dan Pak Marito. sama-sama. Semoga kita sehat selalu, Pak. Amin. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan para muassis NU. Amin.